Hai semua, nah di sini aku lagi belajar bareng nih sama temanku. Sebenarnya kita lagi nunggu satu teman lagi sih, namanya Angel. Tapi dia lagi nggak bisa dihubungin ya. Iya, nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, kita tunggu aja deh. Oh ya sis, aku mau curhat nih. Jadi ada saudaraku di kampung. Dia tuh kehilangan motor. Padahal motor itu tuh hasil kerja keras dia selama tahun aku. Hah, kok bisa terus? Iya, jadi saudara aku itu waktu itu dia lagi sama tetangga dia lagi ada di rumah. Jadi waktu saudara aku masuk bentar, tiba-tiba motornya udah hilang. Jadi apakah boleh saudara aku itu ngelaporin tetangganya? Aduh, kasihan banget. Tapi sebenarnya memang keterangan saksi itu sebenarnya penting karena apabila ini mengajukan perkara pidana bukan cuma sebagai alat bukti persidangan, tapi juga sebagai alat bukti dalam penetapan tersangka. Nah, mungkin kamu masih bingung sih pengertian penyelidikan sama penyidikan itu apa. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya melakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, tahap penyelidikan ini dilakukan yang namanya oleh penyelidik, yaitu polisi. Nah, kenapa penyelidikan itu penting? Karena tahap mengawali proses pembicaraan pidana itu diketahui ketika adanya tindak pidana. Berbeda dengan perkara perdata di mana itu diajukan inisiatif oleh perkara yang diambil oleh orang-orang yang merasa dirugikan. Nah, sementara apabila tindak pidana terjadi seperti pembunuhan, itu akan meresahkan masyarakat, maka negara harus mengambil alih. Nah, diketahui terjadi tindak pidana itu terdapat 4 kemungkinan, yaitu kedapatan tertangkap tangan, pasal 1 angka 19 KUHP. Nah, seperti contohnya kita bisa ambil dari contoh operasi tangkap tangan atau OTT. Terus yang kedua adalah karena pelaporan, seperti yang diatur dalam pasal 1 angka 24. Terus yang ketiga adalah karena adanya pengaduan, itu diatur dalam pasal 1 angka 25 KUHP. Nah, itu seperti pencemaran nama baik Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pencemaran nama baik itu termasuk dalam delik aduan. Yang keempat itu diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti dari koran atau TV. Nah, mengenai penyelidikan dan penyidikan, Yaya Harahap itu menyatakan kalau sebelum dilakukan tindakan penyidikan itu seharusnya dilakukan penyelidikan oleh pejabat penyelidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan, bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak penyidikan. Nah, kenapa? Karena kita bisa melihat saksama bahwa motivasi dan tujuan penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Nah, sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, itu memang harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan seperti penahanan, penangkapan, dan lain-lain. Nah, berdasarkan pasal 1 angka 2, penyidikan itu apa? Penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi berbeda dengan proses penyelidikan. Proses penyelidikan ini bukti yang diperlukan itu untuk menentukan apakah dia ini pidana atau perkara perdata. Nah, penyidikan ini dilakukan oleh polisi dan pegawai negeri sipil yang diberi oleh kewenangan khusus oleh undang-undang menurut pasal 1 angka 1 KUHP. Jadi tujuan yang diadakan dari penyidikan itu apa? Nah, tujuan dari melakukan penyidikan itu ada yang pertama untuk menentukan jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi seperti korupsi atau pembunuhan atau pencuri. Yang kedua adalah waktu tindak pidana dilakukan, yaitu tempus delicti. Nah, dalam hal ini penting karena memang terdapat dalam undang-undang pidana itu terdapat halnya daluarsa yang dapat menghapus ketentuan pidana. Itu terdapat dalam pasal 78. Dan yang ketiga adalah tempat terjadi pidana, yaitu locus delicti untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang dalam mengadili perkara pidana. Yang keempat adalah dengan apa tindak pidana itu dilakukan, seperti senjata. Dan yang terakhir adalah alasan dilakukannya tindak pidana, apa motifnya, seperti ekonomika, disakiti atau dendam. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut maka kita dapat menemukan pelaku daripada tindak pidana itu sendiri. Nah, penangkapan itu sejatinya itu harus sudah disertai dengan surat perintah penangkapan, dan itu
dan itu harus memenuhi daripada bukti permulaan yang cukup, terus kepentingan penyelidikan dan penyidikan menghendaki atau memerlukannya, dan bila orang terhadap siapa penangkapan akan dilakukan diduga keras telah melakukan kejahatan. Nah, sedangkan sesudah penangkapan maka ada yang namanya penahanan. Nah, penahanan ini harus berdasarkan syarat objektif bahwa penahanan ini hanya dapat dikenakan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana atau percobaan apapun pemberian bantuan dalam bentuk pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih dari tindak pidana tertentu. Itu terdapat dalam pasal 21 ayat 4 KUHP. Dan yang kedua adalah syarat subjektif bahwa selain pada ketentuan hukum itu juga berlaku didasarkan pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa itu akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Nah, alasan penghentian penyidikan itu dapat dihentikan karena alasan yang pertama tidak diperoleh bukti yang cukup, terus yang kedua peristiwa disangkakan bukan merupakan perbuatan pidana, dan yang ketiga adalah penghentian penyidikan demi hukum. Jadi bukti yang cukup itu maksudnya apa? 3 bukti itu udah cukup belum? Tenang aja, itu udah diatur kok yang mana terdapat bukti istilah bukti permulaan, bukti yang cukup, terus bukti yang maka itu berdasarkan pada putusan MK nomor garing PUU nomor 7 garing 2014 yang mendefinisikan bahwa bukti tersebut harus terdiri dari minimal 2 alat bukti sesuai dengan pasal 18 KUHP. Jadi apabila dalam proses penangkapan, penahanan ataupun penetapan tersangka itu didasari kurang dari 2 alat bukti yang sah, maka penyidikan itu harus dihentikan. Nah, alat bukti yang sah itu apa aja? Alat bukti yang sah itu dapat dalam 184 KUHP, di antaranya itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kalau misalnya bermodalkan kecurigaan paman kamu, tentu beliau dapat melaporkan peristiwa dugaan pencurian tersebut ke kepolisian. Kenapa? Karena berdasarkan pasal 102 ayat 1 dan 106 KUHP menyatakan bahwa penyelidik dan penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan atau penyelidikan yang diperlukan. Nah, setelah itu dilakukanlah penyelidikan dan dilanjutkan dengan penyidikan seperti yang aku bilang tadi. Nah, pada kasus paman kamu memang sulit sebenarnya membuktikan jika hanya ada 1 orang saksi dalam rumah tersebut. Tapi sebenarnya kamu bisa memberikan keterangan atau menghadirkan saksi lain saat penyelidik atau penyidik menggali kasus kamu. Tapi sebenarnya ya balik lagi bahwa penyidik dan penyidik itu pasti lebih ahli dalam investigasi tindak pidana kayak gini kan. Nah, setelah itu penyidikan itu dilanjutkan dengan pemeriksaan di persidangan. Nah, dalam hukum pidana itu sebenarnya dikenal dengan asas unus testis nullus testis yang menyatakan bahwa satu saksi itu sebenarnya bukan saksi, dan itu diatur dalam 185 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi itu sebenarnya tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa itu bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Nah, Siswanto, Hakim MK mengatakan bahwa asas unus testis nullus testis ini sering disalahartikan sejumlah orang, karena jika asas ini benar-benar diterapkan secara lurus, berdampak akan sulitnya pembuktian sebuah kasus pidana. Padahal keterangan satu saksi itu bisa diperkuat dengan kesaksian yang lain dan menjadi sebuah alat bukti yang sah. Nah, yang dimaksud saksi dalam pasal 1 angka 26 maupun pasal 184 ayat 1 huruf A KUHP Jongto putusan MK nomor 65 garing PUU nomor 8 garing 2010 ialah bahwa saksi itu sekarang dapat merupakan orang yang memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Nah, sehingga nantinya unus testis nullus testis di pasal 185 ayat 2 KUHP di atas tentu harus dapat dipahami sejalan dengan bahwa keterangan saksi itu ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Nah, berarti jika memang cuman ada paman kamu dan tetangganya yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana, maka paman kamu tuh sebenarnya bisa meminta temannya paman kamu yang lain untuk menjadi saksi untuk keterangannya dinyatakan di persidangan. Nah, karena setiap gerak-gerik terduga
terduga pelaku yang patut dicurigai itu bisa menentukan. Semisal ada orang yang melihat bahwa bahwa pelaku itu, bahwa tetangga kamu itu keluar dari rumah kamu atau menunggangi motor kamu, dan banyak kemungkinan lainnya. Nah, selain itu paman kamu juga sebenarnya bisa menghadirkan alat bukti lainnya di samping keterangan saksi, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Karena asas unus testis dalam KUHP ini tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Nah, perlu diingat juga bahwa kita harus menghargai proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan atau penyidikan hingga adanya putusan. Karena itu bahwa tetangga paman kamu yang diduga sebagai pelaku atau menjadi terdakwa itu patut dianggap tidak bersalah atau atas dasar praduga tak bersalah, sehingga sampai adanya putusan yang mengikat dan benar-benar menyatakan tetangga kamu itu memang bersalah. Nah, kasus kamu ini sebenarnya serupa dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 177/B/2019 PN-BNA. Nah, terdakwa ini sedang membereskan berkas di sebuah laboratorium kampus. Nah, di saat bersamaan, saksi korban tuh meletakkan 1 unit handphone miliknya untuk mengisi baterai, dan saksi korban juga melihat keberadaan terdakwa di lab tersebut. Nah, saat itu juga terdakwa ini melihat sebuah handphone yang sedang dicas. Nah, selanjutnya terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke dalam tas terdakwa. Kemudian terdakwa pergi meninggalkan laboratorium tersebut. Beberapa jam kemudian, saksi korban kembali ke laboratorium tersebut, namun terdakwa beserta handphone miliknya itu sudah hilang. Nah, untungnya itu ada saksi lain yang melihat keberadaan terdakwa di dalam laboratorium sebelum terdakwa pergi. Nah, pada pemeriksaan akhirnya terdakwa memang mengakui kesalahannya karena ia tidak memiliki uang sehingga ia harus mencuri handphone tersebut. Dalam hal ini, terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian itu telah memenuhi daripada unsur-unsur di pasal 362 KUHP sebagai berikut, seperti barang siapa, mengambil suatu barang, terus bukan sama sekali merupakan kepunyaan orang lain, terus disertai dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Nah, atas dasar-dasar di atas, majelis hakim pun pada putusannya menyatakan bahwa terdakwa ini secara sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan tindak pidana pencurian, sehingga terdakwa dipidana selama 6 bulan. Gitu. Angel kemana ya? Katanya mau belajar bareng. Kita dapat SMS dari Angel nih. Katanya papanya semalam ditangkap dari polisi. Katanya papanya langsung dikasih surat penetapan tersangka korupsi. Padahal papanya tuh sebelumnya belum pernah dipanggil ke kantor polisi. Hah? Kok bisa? Kok gitu tuh harusnya diajuin ke pra-peradilan. Pra-peradilan itu apa? Pra-peradilan itu diatur dalam pasal 1/10 dan pasal 77 KUHP, mengatur bahwa objek pra-peradilan itu hanya menentukan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta mengatur mengenai pemberian rehabilitasi dan ganti rugi. Berarti papanya ini berhak mengajukan pra-peradilan dong? Berhak, karena udah diatur dalam KUHP. Yang berhak mengajukan pra-peradilan itu adalah tersangka, keluarganya, atau kuasanya terhadap satu tidaknya penangkapan sesuai pasal 74. Terus penyidik atau penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan terhadap sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan sesuai pasal 80, dan tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan terhadap permintaan ganti rugi, kerugian, dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan, penahanan, atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan sesuai pasal 81. Nah, kalau tadi kamu bilang Bapak Angel itu ditangkap langsung dengan surat penetapan tersangka dan pemeriksaan sama sekali, sejatinya itu juga bisa masuk ke dalam objek pra-peradilan. Kenapa? Karena pada tahun 2014, PT Chevron atas perkara korupsinya menggugat penetapan tersangka di pra-peradilan karena dinilai tidak sah dan semena-mena. Terhadap kasus ini ternyata melahirkan putusan MK nomor 21 PUU nomor 12/2014 yang memperluas objek pra-peradilan, di mana dia juga menguji tentang penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan. Bahkan putusan MK tersebut juga mendefinisikan terhadap istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup pada pasal 1, pasal angka 14, pasal 17, dan pasal 21 KUHP, yaitu minimal 2 alat bukti mengikuti ketentuan pada pasal 184 KUHP. Nah, setelah putusan MK tersebut dibuat, MA membuat peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun
melaksanakan putusan tersebut dalam Undang-Undang atau KUHP. Yang pada pasal 2 ayat 3 peraturan MA tersebut menyatakan bentuk pelaksanaan yang dimaksud adalah bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan dua alat bukti dan hanya bersifat formil dan tidak menyentuh ke dalam pokok perkara. Jadi pra peradilan tidak boleh membahas apakah berdasarkan alat bukti tersebut tersangka benar-benar melakukan tindak pidana. Jadi apa hanya kesalahan formil yang bisa membebaskan seseorang yang bisa saja dia tuh bersalah? Nah, terhadap hal ini kita bisa belajar pada kasus Setia Novanto yang membuat penetapan tersangka dan pra peradilan dan dinyatakan menang. Dan penetapan tersangka, Setia Novanto ternyata diberikan sprindik pada 17 Juli 2017 dan surat penetapan tersangka pada 18 Juli 2017. Jika merujuk pada putusan MK sebelumnya, penetapan tersangka itu harus berupa hasil akhir dari penyidikan. Jadi harus ada alat bukti dulu yang sah. Nah, dalam kasus Setia Novanto pada dasarnya alat bukti yang sah itu udah ada terhadap dalam kasus Imran dan Sugiarto sebelumnya dalam kasus korupsi IKTP yang sama. Sehingga pertimbangan hakim yang memenangkan Setia Novanto menyatakan bukti yang diajukan itu tidak boleh bukti yang telah digunakan dalam kasus lain, serta bahwa penetapan tersangka itu harus dilakukan pada akhir penyidikan. Jadi apa KPK tidak bisa melakukan penyidikan lagi dalam Setia Novanto? Dalam perkembangannya, hal ini sebenarnya sudah diatur sebagai salah satu pertimbangan MK nomor 42/PUU nomor 15/2017. Dalam pertimbangannya, penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat kembali tersangka yang memenangkan pra peradilan dan menerbitkan sprindik baru setelah putusan pra peradilan. Namun harus disempurnakan secara substansial dan tidak bersifat formalitas semata, sehingga pada dasarnya alat bukti yang dimaksud telah menjadi alat bukti baru yang berbeda dengan alat bukti sebelumnya. Nah, sehingga ini merupakan perbaikan untuk KPK karena menurut buku Criminal Law Evidence pada tahun 2008 bahwa ditekankan ada 3 tujuan pra peradilan pada dasarnya untuk menguji atau mengawasi suatu proses peradilan. Itu ada 3 tujuan, yaitu melindungi hak seseorang, terus untuk memberikan efek jerah dan pelajaran kepada aparat penegak hukum, dan untuk menciptakan putusan yang legitimate atau terlegitimasi sebuah putusan. Kalau suatu penangkapan penahanan tidak sah kemudian diberikan putusan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenai penangkapan dan penahanan tidak sah, maka putusan itu sah-sah saja, tetapi tidak terlegitimasi secara HAM karena dia diputus dengan melanggar hak asasi. Nah, jadi di negara lain seperti Amerika, seorang bisa bebas hanya karena kesalahan formil. Maka Indonesia harus lebih berhati-hati dan menekankan due process of law atau penegakan hukum yang adil dan benar. Ini terakhir. Misalkan putusan pra peradilan tersebut ditolak, apa masih ada cara lain? Putusan pra peradilan itu tidak dapat dimintakan banding sesuai pasal 83 ayat 1 KUHP kecuali terhadap putusan menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan pada pasal 83 ayat 2, dan pada banding ini merupakan upaya hukum yang terakhir. Oke, makasih Siska infonya. Nanti aku kasih tahu Angel. Oke, bye.